an nas'ala darsinal madi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, seperti biasa kita merojaah sama-sama dengan pelajaran kemarin-kemarin. Ya, Bu ya? Halo? Ya, Mada darasna fid darsil awwali? Mada darasna fid darsil awwali? Apa yang kita pelajari di pelajaran pertama? Yaitu apa? Ada ismul apa? Ismul isyarah lil Isyarah mufrad lil mufradil mudzakkari qari. qarib. Apa artinya? Kata tunjuk untuk menunjukkan laki-laki jarak dekat. Laki tunggal yang dekat. laki-laki dan ahsan benar. Kemudian ada waktu istifhamnya apa saja? Man. Ma'am. Man. Yang untuk guru akil mana? Guru akil kok man? Nah, guru akil adalah ma. Kalau akil apa? Ahsan benar. Kalau akil man. Kemudian untuk yang jawabannya na'am sama la apa? Kemudian pelajaran kedua apa mada darasna fihi? Dalika. Dzalika Isim isyarah ism lil isyarah. mufradil mudzakkari lil ba'id. Kemudian ada istifham apa? Bima sabaqa, yaitu yang kita pelajari di pelajaran pertama. Kemudian mada darusna fid darsit tsalisi? Salisa. Wa atharu fil kitabati wal makna. Apa artinya? Pengaruh pada penulisan dan makna. Pengaruhnya di Pengaruh pada pada tulisan dan maknanya. Kemudian apa lagi? Al-Syamsiyah. Iya. Apa perbedaan cara kitabah, cara penulisan dari al dan tidak ada al? Al tidak boleh tanwin. Nggak boleh tanwin. Kalau yang pakai al, yang tidak pakai al berarti yang tidak pakai al berarti apa? Harus tanwin. Kecuali kata-kata yang di apa? Yang ada kaidahnya ya. Terus cara makna gimana? secara makna kalau al itu sudah al-akhirah. khusus makrifat kalau ada al itu. Al-marifat. Kalau ada al berarti dia ma'rifah. Sahih. Apa artinya ma'rifah? Makrifat sudah diketahui. Tahu itu mu'ai. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah yang manakah yang nakirah, yaitu ada tanwin. Cekak aku Apa artinya nakirah? Tidak ditentukan. Belum ditentukan. Atau benda yang belum ditentukan.
Ya, topik ya. Terus terakhir merajaat tafsir. Mada darusna fi tafsir rabi' baru pekan kemarin. Apa tuh? Majrur. Huruf jar, harful jar. Harfun Jar. harfu jar. Nah, ba'du hurufil jar ya. Ba'du hurufil Di jar. Nah, min alamin ilahi. ala ila. Sahih. Apakah yang terjadi jika ada harfu jar sebelum kata tersebut atau didahului? Ada kata didahului oleh harfu jar, itu apa yang terjadi kata tersebut? Kasroh. huruf terakhirnya jadi kasroh. Kata depannya huruf terakhirnya jadi kasroh. Nah, berubah menjadi kasroh. Jalima kalau di subjek itu suka tiba-tiba no. Lanjut. Apalagi di pelajaran Akan keempat? teh lagi sama si Bisma, kunaon si Bila. Mu'annatulah yunaw la yunawwan. Apa artinya, Bu? Al-alamul mu'annas la yunawwan. Si Ali ada di sini gitu ya. Tanda muannas itu tidak ada tanwin. Tidak ada nun. Tidak ada nun ya. Duh, Tanwin. benar. Tidak ada tanwin. Itu ikhraju sautin nun, tidak ada nunnya. Nah, jadi di sini tanpa tanwin karena apa? Dia itu nama perempuan, orang perempuan. Jadi semua nama perempuan yang ada di Durus Lugo ini tidak boleh ada tanwinnya. Gitu ya. Beda sama yang laki-laki. Kalau laki-laki semuanya ada tanwin. Muhammadun, Abbasun, Ammarun, dan lain sebagainya. Kalau yang perempuan contohnya siapa? Ruqayyatu, Aisyatu, Aminatu. Khadijatu, dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian juga kita ditambahkan ada waktu istifham, yaitu apa tambahannya? Aina. Maza. Aina madza min aina. Aina apa artinya? Aina. Kemarin ada bahasa Arab. Di mana? di mana? Di mana? Di mana? Soalun apa? Iya, tahu di mana. Kalau dalam bahasa Arab apa, Bu? Isim makan. Anil makan. Anil makan. Soalun Soalan anil makan. anil makan. Jadi pertanyaan tentang Tempat. kan, Bu ya. Tapi makan bahasa Arab artinya tempat. Ya, soal anil makan. Nah, mungkin cukup itu dulu aja merujuk kita pada sore hari ini. Kita langsung saja ke pelajaran yang baru. Qadarullah bahasa maf'al saya belum mengerti. Nanti insya Allah satu bulan full di bulan Februari ini kita rekap nanti siapa saja yang belum mengerjakan tugas selama 1 bulan. Misalkan ada yang kurang 1 pelajaran atau yang kurang 2 pelajaran. Nanti kita akan tahu hasilnya manakah yang belum selesai. Nanti mohon diselesaikan. Gitu ya. Insya Allah nanti. Yang Pak, ya kemarin kita sudah belajar yang hamzah, yang mana harfu jarnya apa saja yang hamzah? Ada 2. Di pelajaran Pak, masih ingat kemarin, baru pelajaran kemarin di pekan lalu. Halo? Harfu jarnya apa? Sama ala. Tapi kalau yang Mbak itu beda, yaitu apa? Sama ila. Ya kan, terkadang min sama ila ini tidak membutuhkan kata kerja, tapi kebanyakan membutuhkan kata kerja.
kharaja. Biasanya min pasangannya apa, Bu? Kharaja. Dia ini berkaitan atau biasanya bergabung dengan kata kerja kharaja. Dan ila dia apa? Bergabung dengan kata kerja apa? Dalam satu kalimat. Zahaba. Sahih. Ini buat apa ya? Gambaran saja bahwasanya min sama ila biasanya membutuhkan kata kerja. Tapi terkadang min juga nggak butuh kata kerja. Nanti di hiwar ada. Tidak ada kata kerjanya di sini. Baik, ana aqra lakum awalan wa antunna tasma'na wa tadbitna dhabtan kamilan. Di sini ada satu halaman saja. Hiwar. Oh kan, satu halaman saja. Jadi di sini ada percakapan. Saya baca semua dulu, nanti ibu-ibu silakan mengharokati yang lengkap dan mendengarkan dan mengharokati yang lengkap. Ya Bu ya. Baik, anak qara. Ini ada percakapan antara Pak Guru dan muridnya, yaitu Muhammad. Min aina anta? Min aina anta? Sudah? Min aina ya. Min aina anta? Ana minal Yabani. Terus wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Dah belum? Wa min aina Ammarun? Wa minas sini. Wa minas sini. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Wa minal Hindi. Dah? Sudah, Ustaz. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Aina zahaba? Zahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba Aliyun? Wa aina zahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Dah? Alhamdulillah. Baik, al-an naqra jama'atan. Ini judulnya belum kita. Ini bukan judul. Perbandingan antara kata yang tidak pakai harfu jar sama yang pakai harfu jar. Baik, naqra jama'atan dari yang dikotakin ya. Yang dikotakin. Al-baitu. Ayo. Al-bait. Al-baitu. Minal baiti. Al-bait. Al-masjidu. Al-masjidu. Ilal masjid. Ilal masjid. Min aina anta? Min aina Ana minal Yabani. Ana Yabani. Wa min aina Ammarun? wa min aina Ammarun? Min sini. Terus wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Wa minal Hindi. Wa Wa minal Hindi. Aina Ayo, aina Abbasun? mina Abbasun. kharaja. Ayo. Kharaja. Aina zahaba? Aina zahaba? Zahaba ilal mudiri. Zahaba Ilal mudiri. Wa aina zahaba Aliyun? wa aina Zahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Ayo. Zahaba ilal mirhadi. Ada gambar apa ini, Bu? Mirhad. Toilet. Toilet. Bahasa Arabnya apa? Al-mirhad. Mirhadun.
Ada peta yang biru. Peta apa? Yang biru peta apa? Yang kecil. Jepang, Jepang. Kalau yang hijau, Cina, Cina. kalau yang ini apa nih? Kuning, kuning tebal. Apa ini? India, Ya, iya. Terus Indonesia mana? Enggak diwarnain, abu-abu. Yang abu-abu. kepulauan. Nggak diwarnain di bawah. Iya. Ya, lanjut. Pertanyaan siapa yang membaca di sini? Mudaris dari Mudaris. Siapa yang mau jadi mudaris di sini? Ana Ustaz. Kemudian Muhammadnya Bu Arti. Silakan dibaca. Dari Bu Anita dulu ya. Anita. Min aina anta. Ana minal Yabani, Wa min aina amarun. Amarun. Tahan. Am Nah, am terus berarti wa huwa minal sini. Naam. Terus wa min aina hamdun. naam. Huwa minal Hindi. Naam. Terus aina Aina abasun. basun. Aina abbasun. Ya, terus Kharaja. lanjut. Aina dahaba. Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dahaba aliyun. Dhahaba ilal mirhabi. Masya Allah. Tantuma jami'an qira'atukuma mumtazah. Lanjut. Nahtu ila syar. Ini perbandingan antara yang pakai harfu jar sama enggak ya. Kalau enggak pakai harfu jar, kembali ke asal yaitu al-baitu. Ya, tidak ada. Ya. Jika ada harfu jar, maka dia harus kasrah. Minal baiti. Ya kan? Harfu jarnya apa ini, Bu? Minal baiti. Min. Ah, berarti kalau kata setelah jar namanya apa? Majrur. 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 Harfu jar bisa dikatakan juga al-jaru. Apa, Bu? Al-jar. Penarik ya, penarik. Al-jar. Itu Pak. Apa? Harfu jar juga dikatakan apa? Bisa dibilang Al-jar. pakai double ya, roknya double, sama seperti kayak harun. Kalau jarun, nah gitu ya, al-jar. Kemudian al-masjid, kalau nggak ada harfu jarnya tetap al-masjidu, tidak ada yang jadi berubah domahnya. Kemudian jika didahului harfu jar jadinya apa? Ilal Masjidi. Apa yang berubah di sini? Al-masjidu berubah menjadi apa? Kasroh. Kasrah harokat akhirnya. Harokat Ya. akhirnya jadi kasroh. Terus dinamakan apa kalau kata yang jadi kasroh? Jurur. Kata Majrur. kasroh dinamakan apa? Majrur. Majrur. Ahsantum. Majrur. Kalau harfu jar bisa dikatakan apa? Kata lain dari harfu jar apa? Al-jar. Nah, al-jar. Jadi Pak, ini tulisannya Bu ya. Tulisannya jelek gak apa-apa ya. Yang ini kebaca al-jaru. Gak bisa ini. Terus min aina anta, ma makna hadil jumlah? Dari mana kamu? Dan mana kamu? Nah, terus ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Nah, min aina ini harfu namanya apa? Istifham apa?
Istifham makan. Nah, as-soal anil makan, ya kan? Soalun anil makan. Ana minal yabani. Mana harus ujarnya? Min. Hei, Min aina. negara Yaban itu negara apa aja? Jepang. Jepang. Dia bisa menjadi kasro. Setelah min dia Jepangin jadi kasro. Wa min aina ammarun abadnya? Dan di Mana mana Ammar? Dari mana Amar? Dan dari mana Ammar? Dari mana Ammar? Sama ya. Ismul istifham atau adawatul istifhamnya sama min aina. Kemudian jawabannya apa? Huwa minas sini. Apa artinya? Dia dari Dari Cina. Dia dari Cina. Mana harf ujarnya? Min. Min. Terus apa yang terjadi setelah ada harf ujar? Katanya menjadi kata tersebut menjadi Majrur. Ini. majrur. Wa min aina hamidun. Dan Dan Di mana Hamid? yang paling Dan dari banyak mana Muhammad Hamid? dari Jepang, Ahmad dari Cina, Hamid dari mana? Minal India. India. Mana harf ujarnya? Sama yaitu apa? Min. Aina Abbasun. Abbas. Di mana Abbas? Mana Abbas Kharaja apa artinya? pergi Telah keluar. keluar ya? Keluar. Pergi bahasa Arabnya apa? Dah. Apa? Beda Bu ya. Pergi sama keluar bahasa Arabnya beda. Kalau pergi apa? Zahaba. Sahaba Mm. keluar ya? Terus kalau kharaja keluar dan Keluar. balik. Dahaba pergi. Kharaja ke Keluar. jadi balik-balik ya. Kharaja pergi. Dahaba keluar enggak? Jadi balik-balik. Jadi kharaja keluar, dahaba pergi. Dahaba mana? Di manakah sholat. beliau pergi? Ya. Di manakah beliau pergi? Jawabannya apa? Zahaba ilal mudin. Zahaba Dia pergi ke Ke beliau pergi ke Pak kepala sekolah. sekolah. Nah, ini ada harf dari mana? Dahaba ila Ila. Ilal. ila. Apa yang terjadi setelah ila? Majrur. Majrur. Majrur Ila juga dikatakan apa? Harf jar bisa dikatakan apa? Al-jar. Jarun. Jarun. Jar. Terus selanjutnya. Wa aina zahaba Aliyun. Apa artinya? Wa aina zahaba Dan di mana Ali? Di mana Ali pergi? Dan kemana dia alif? zahaba ilal mihati. Pergi ke Pergi ke toilet. mana harf ujarnya? Ilal. Nah, kalau kita simpulkan ini belum ada khorojnya ya, nanti di soal atau di tamrin berikutnya tuh. Jadi khoroja pasangannya min, kalau dahaba harf ujarnya pasangannya apa Bu? Dahaba Ilal. di sini nggak ada khoroja min ya. Nanti di tamarin mungkin. Jadi di sini ada harf ujar ila. Apakah yang terjadi setelah harf ujar ila? Yaitu kata Majrur. imah majrur. Di sini ada pertanyaan. Gampang Bu ya pelajaran keempat. Nah, nanti pelajaran kelima insya Allah lebih gampang lagi Bu ya. Bisa tanya yang Ya. wa aina dhahaba Aliyun itu kalau ngartiinnya dan kemana perginya Ali atau dan kemana Ali pergi gitu Ustaz? Yang Boleh. mana yang Ya, tergantung kita ingin biasanya kan terjemah itu sebenarnya apa yang kita pakai bahasa tersebut. Kita lebih sering pakai yang mana? Di manakah perginya Ali atau di manakah Ali? Nah, kayaknya lebih bagus yang kedua Bu ya. Di manakah Ali pergi, ya kan? Itu lebih bagus. Kan satu makna kan Bu yang penting. Satu makna. Iya.
walaupun peletakannya berbeda. Kalau bahasa Indonesia kan gitu. Gitu ya. Ya, Ustaz. Ustaz bisa nggak kalau nggak jadi artinya kemana Ali pergi itu enggak? Jangan kemana, di mana. Di Kalau mana? kemana, Kemana? ila aina dahaba. Nanti kemana? Ila aina. Kalau aina saja itu di mana ya? Di manakah? Di manakah Ali pergi gitu? Manakah Ali pergi? Iya, gitu. Oh, Oh, jadi kan kita kalau pakai Indonesia biasanya bahasa pertanyaannya kan kemana ya kalau bahasa Indonesia ya Ustaz? gimana? Kalau bahasa Indonesia kan kemana Ali pergi kalau bahasa Indonesia. Oh, Kalau ini kan di mana jadinya di mana Ali pergi gitu. oh ya ya. Ya. Kan jadi beda gitu. Padahal sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kan jadi antara kemana dan di mana kan beda gitu loh ya. Oh ya. Ini kalau di sini kan jadi apa artinya kan dan di mana Ali pergi gitu ya. Ya, betul. Dan di mana Ali pergi? Padahal pengertiannya kan kemana Ali pergi gitu ya Ustaz. Ya, bisa jadi. Nggak tahu nih tergantung mu'alif. Tapi kita artikan di mana aja ya. Karena kalau kemana kita pakainya ila. Dahaba aliyun. Ila aina dahaba aliyun. Biasanya gitu. Kemana? Ya, lanjut ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib, coba diarti. Ajib anil as'ilatil atiyati. Halo? Ya, Ustaz. Sudah ya? Apa artinya? Ulangi Ustaz. Ya, ajib anil as'ilatil atiyati. Apa? Asiatil. Ajib anil gimana Ustaz? Ajib gimana? Terus Ajib anil ilati. asilati Ilati. asilati Ilatil. Ilati. Atiyati. Atiyati. Gitu ya? Oke. Apa artinya? Ada yang tahu? Jawablah ya, Ustaz. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ini sesuai dengan hiwar ya. Sesuai dengan hiwar. Seakan-akan kita di dalam hiwar. Nomor 1 dari Adinda. Coba Adinda. Adinda. Diro, Ustaz. Tam. Azibi. Coba dibaca dulu pertanyaannya. Min aina anta? Antanya sesuai dengan hiwar tadi ya maksudnya. Apa jawabannya Dinda? Ana minal. Seakan-akan kita jadi Muhammad. Minal. Apa yang pertama? Ya. Ana minal. Ya, Milih. Yaban dulu kan? Kok Filipina? Ana minal al-yabanu. Yabani. Karena ada minnya. Sekali lagi. Ana minal al-yabani. Minal yabani. Ahsan. Terus. Budui. Hadirah Budui. Hadirah Ustaz. Anta minal Filipini. Sesuai yang hiwar tadi. Antanya seakan-akan kita jadi Muhammad. Jadi apa jawab? La ya. La ana minal ya berapa nih? Terus Bu Mitra nomor 3. Man minasini. Man minasini. Man minasini. Huwa minatla. Loh, man nantinya apa Bu? Man. Man siapa? Nah, berarti jawabannya nggak butuh. Mudaris ini ya, mudarisunnya ya? Bukan. Siapa yang dari Cina tadi? Entah
Amar. Ammarun di sini. Sahih. Amaru minas sini. Sahih. Terus Putri nomor 4. Min aina Hamidun? Coba dibaca dulu. Min aina Hamidun? Naam. Nah, min aina Hamidun? Dari Hamid ya? Ya. Hamid. Aduh. Hamidun. Huwa minal Hindi. Naam. Benar sih jawabannya itu. Ya, benar. Minal Hindi boleh. Ya. Huwa minal Hindi. Sahih. Kemudian Fatimah hadirah. Halo, Fatimah. Hadir Ustaz. Naam, tafadhali. Dibaca dulu nomor 5. Soalnya. Aina. Aina Zahaba Abbas. Naam, Abbasun. Basun. Zahaba ilal Ila Mudiri. Naam, ilal mudiri. Ahsanti. Ala khair. Bu Gayuh. Tafadhali. Nomor 6. Adhahaba Aliyun ilal mudiri. Naam. La. Huwa ilal mirhadi. Naam. Pakai kata kerja ya. La huwa dhahaba ilal mirhadi. Tapi di sini apa? Dhahaba langsung. La dhahaba ilal mirhadi. Baik, rakam tamrin asnani. Iqra waktub. Coba diharokati. Iqra waktub. Ma'adabti awakhiril kalimati. Iqra waktub. Ma'adabti awakhiril kalimati. Dah? Kalau udah, Ustaz ulang sekali lagi. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Awakhiril kalimati. Baris pertama, coba dibaca naris. Al-gur sampai ilal. Al-Ghurfati. Kan nggak ada hujannya. Al-gur. Al-Ghurfatu. Nah, gitu ya. Terus. Minal Ghurfati. Naam. Terus. Minal Mi. Oh iya, minal hammami. Terus. Almir hadu. Betul tadi. Dia betul. Benar. Yang sama. Almir hadu. Terakhir. Ila almir hadi. Ilal mirhadi. Ilal mirhadi. Masya Allah, asanti. Jadi ya, kalau praktek malah bingung ya. Kalau kaidah gampang ya. Kalau ada ila, min, itu harus kasroh. Ya, sudah tahu. Tapi tidak praktek. Masih bingung, nggak apa-apa. Perlu latihan. Kita banyak latihan. Terus, Monica, baris yang kedua. Halo, hadirah Monica. Hadir Ustaz. Nah, ikra'i ya. Al-yabanun. Ada al nggak boleh tanwin. Al-yaba. Oh ya. Al-yabanu. Al-yabanu. Terus.
Al-Filipino Naam. min Minal. minal Hindi Naam. Terus. ila Sini. Ahsanti, qiraah jamilah wa mumtazah. Terus, nah ini ternyata di tamrin ini kalau khoroja pasangannya apa? Min. Kebanyakan adalah min. Terus Bu Olivia, silakan dibaca nomor 1. Ini dibaca saja ya. Hadirah Bu Olivia. Hadirah Ustaz. Iqra'i min Aina Fatimatu. Fatimatu, panjang-panjang. Min aina Fatimatu. Naam. Hiya minal Hindi. Ahsanti, mumtazah. Mumtaz. Bu Yudiana, hadirah. Hadirah Ustaz. Naam. Dr. Yudiana, silakan nomor 2 dibaca. Kharaja al-mudarisu minal fasli. Naam, ahsan. Terus Wajahaba ila mudiri. Ilal mudiri. Naam, ahsan. Jadi di sini apa artinya? Kharajal mudarisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Apa? Pak guru keluar dari kelas dan pergi ke dan masuk ke kepala sekolah. Kepala sekolah. Naam. Nomor 3. Fatimah, hadirah. Nurul dulu ya, Nurul. Hadirah Nurul. Hadirah. Naam. Tafadhali. Iqra'i raqam 3. Dhahabat tajiru ila dukkani. Dhahabat tajiru ila dukkani. Masyaallah, ahsan. Apa artinya? Ada yang tahu? dagang pergi ke toko. Pedagang itu keluar ke Pedagang Itu keluar, pergi ya. toko. Dagang itu Pergi ke toko. Nah, kita ulang dari rokam pertama. Bu Anita nomor 4, silakan. Halo, Bu Anita. Kharaja. Kharaja, bukan harus kharaja. Kharaja Hamdu Hamidun. Hamidun. Kharaja Hamidun minal gurfati Naam. wadahaba Naam. ila hammami. Ya, hammami. Ahsanti, qiraah jamilah. Jadi apa artinya? Kharaja Hamidun minal gurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Ahsan. Terus nomor 5, Bu Arti. Itu bacanya min atau man? Coba Bu Arti. Min ya? Aduh. Ya man ya? Ya. Man ya. Man kharaja minal fasli. Ahsan. Apa artinya, Bu? Siapa yang keluar dari ruangan? Ahsanti. Nomor 6. Bu Trinur, tafadhali. Kharaja tolibun. Talibu. Kharajat. Kharaja tolibu min mudarisu Minal mad. minal mudarisu ya Madrasah. madrasatu Di. Ada min. ya minal madrasati Naam. madrasati wadahabi ilal wadahaba ilal suka Ilal Suki.
Naam, ila Suki. suki. Gitu ya, Bu Tri. Iya. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Apa artinya? Siswa Siswa itu itu keluar keluar dari sekolah dan Dari pergi ke sekolah pergi ke pasar. pergi ke pasar. Ahsan. Terus Bu Alifia nomor 7. Khadijatu mina Minak si minasini Hmm. wa Khalidun minal yabani. Ahsanti. Apa artinya? Khadijah pergi Khadijah dari Cina Benar. Wa Khalid. dan Khalid dari Ya. Jepang. Jepang. Ahsan. Nah, ini sudah dikerjakan ya PR-nya? Tambahan 4. Udah belum? Bos. Kan kemarin udah disuruh. Oh ya. Silakan ya. Jadi tambahan 4 jadikan PR. Oke. Baik. Al-kalimatul jadidah kita sudah menghafalnya di kamus ya. Sekarang ada pertanyaan sebelum kita menuju pelajaran kelima. Ada pertanyaan nggak? Ada kendala di pelajaran keempat? Nah, jadi kalau bisa sebelum masuk ke pelajaran baru harus dikuasai pelajaran yang sekarang dipelajari. Harus bisa dikuasai. Jadi intinya apa? Kalau kesimpulannya setelah harfu jar harus kasroh. Kesimpulannya di pelajaran keempat itu seperti itu ya. Setelah harfu jar kata tersebut harus apa, Bu? Kasroh. Nah, itu pembahasan paling pokok di pelajaran keempat. Kemudian tambahannya ada 2 yaitu ada watul istifham, min aina, dan mada. Kemudian ada juga apa? Kata yang tidak boleh tanwin apa? Nama orang yang tidak boleh tanwin yaitu apa? Al-alamul mu'annatsulah yunawwan. Nama orang perempuan tidak boleh apa, Bu? Tanwin. Itu kesimpulan dari pelajaran keempat. Kalau nggak ada Ustaz. Ya. Berarti bisa dibilang kalau harfu jar itu sebetulnya preposisi ya? Ya, kalau dalam bahasa Inggris apa kata penghubung ya? Dari Tapi kan dia kayak di atas, dari, ke. Ya, kebanyakan seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab ada juga harfu jar itu nggak ada maknanya sama sekali ketika bergabung. Ya, banyak. Tapi sementara yang kita belajar seperti itu, reposisi ya namanya. Ya, sementara dia aktornya sebagai seperti itu. Nanti kalau bergabung dengan kata kerja yang lain, misalkan ini baru kata kerja dhahaba kharaj, yang lain bisa artinya beda. Sebenarnya harfu jar itu sendiri dia tidak mempunyai makna sendiri ya secara lafaz, tapi min aina gitu, min ila min, fi ala min ila. Itu kalau dia sendirian nggak ada kata setelahnya, itu dia nggak ada maknanya. Tapi jika ada kata setelahnya dia menjadi ada maknanya. Nanti dipelajari jadi 2 ya. Terus bedain antara min sama man gimana? Nah, pertanyaan yang bagus. Itu kita pakai konteks siak dan sibak. Setelahnya ini apa? Setelah min atau setelah man ini apa dulu? Kalau biasanya aina atau biasanya setelah huruf mim dan nun itu adalah pokoknya setelah aina lah, berarti dia min. Kalau dia setelahnya kayak kata kerja, kayak harfu jar langsung fil fasli atau ala atau fi Jakarta atau pokoknya setelah mim dan nun itu adalah harfu jar atau kata kerja, itu berarti man gitu ya. Jadi kita lihat konteksnya, benar-benar lihat konteks setelah mim nun tersebut. Gitu ya. Apalagi kalau sebelumnya harfu jar ilam, itu kalau sebelumnya harfu jar nanti
ilamin atau ilaman, kayaknya nggak mungkin ilamin. Nah, biasanya kalau sebelum di awal dengan harfu jar biasanya ilaman, biman atau ilaman. Jadi nggak mungkin ilamin karena ada harfu jar ilah, gitu ya. Oke, Jadi harfu jar tidak mungkin ketemu dalam bergandengan tuh nggak mungkin. Gitu ya, ilamin kan nggak mungkin ilamin. Berarti ilaman. Jadi harus ada apa? Filter. Jadi feelingnya harus ada. Kok harfu jar berkumpul dalam dalam satu kalimat dan bergandengan lagi, kan nggak mungkin. Jadi mungkin ini man, gitu ya. Dari Wami? Kayak yang di itu ya Ustaz, yang di apa poin kelima ya, yang tadi man khoroja minal gitu. Ya, masa min khoroja kan nggak mungkin. Harfu jar itu tidak mungkin setelahnya kata kerja, nggak mungkin. Harus kata benda biasa, ya. Makanya min khoroja itu nggak mungkin. Min misalkan min dahaba nggak mungkin, ya kan? Langsung kalau ada keterangan misalkan ada tulis nama yang lain baru bisa min aina dahaba, min aina khoroja. Nah itu baru bisa. Tapi kalau langsung kata kerja nggak bakal bisa. Jadi berarti man bahasanya, gitu ya. Jadi sesuai dengan konteksnya. Gitu ya, konteks setelahnya apa. Kita harus paham. Ya lanjut. Ada lagi pertanyaan? Kwan, kalau ini kan setelah harfu jar harus kasroh. Ya. Terus kalau tidak ada al berarti tanwin. Kalau ada al berarti tidak boleh tanwin gitu ya. Ya. Terus yang kalau kapan itu domah? Kapan itu domah? Domah itu ke aslinya. Jika tidak ada, harfu jar, udah. Misalkan maktabun, ya kan? Al-maktabu fil fasli. Udah, kalau al-maktabu berarti dia kan nggak ada harfu jar sebelum al-maktabu. Nah, berarti dia domah biasa. Gitu. Oke. Sebenarnya nanti dipelajari domah itu ada kaidah sendiri jika kita pelajari di semester. Di pelajaran ke-6, pelajaran ke-6 kita akan belajar. Kapan kita pakai domah, kapan kita pakai kasroh itu sebenarnya domah ada kaidah sendiri ya, tapi belum kita bahas secara teorinya. Yang penting kita ikuti dulu alurnya. Yang penting kalau tidak ada harfu jar tidak boleh tidak boleh kasroh ya. Kalau tidak ada harfu jar berarti tidak boleh kasroh sendiri. Masa al-kitabu jadi al-kitabi nggak ada apa-apanya kan, nggak ada sebabnya. Atau al-kitabi kan nggak mungkin. Ya nggak Bu? Ya harus jadi al-kitab. Istilahnya domah itu adalah harokat asli pada seluruh kata bahasa Arab. Itu ya, harokat aslinya. Ya lanjut. Ad-darsu al-khamis. Ada lagi nggak pertanyaan? Belum. Nggak ada ya. Nah ini harus fokus Bu ya. Pelajaran kelima ini banyak yang bingung. Tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu pelan-pelan. Ad-darsu al-khamisu. Pelajaran ke-5. Mada sanadrus fihi. Ada 3 pembahasan penting ya. Nahnu sanadrus al-mudhafu wal-mudhafu ilaih. Al-mudhafu. Silakan diharokati dulu. Al-mudhafu wal-mudhafu ilaihi. Sudah? Belum sudah. Al-mudhafu wal-mudhafu ilaihi. Selanjutnya ada ya. Dalam kurungnya itu ditandai ya apa fakah harfun nidai wal munada. Ini memang pembahasan pelajaran kelima agak lumayan berat-berat. Harfun nidai wal munada. Sudah belum?
harfun nida'i wal munada. Sahih, Us. Terus hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Dah? Dah. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Secara maknanya saja ya. Nanti ada rinciannya secara global saja. Nanti rinciannya di slide berikutnya. Al-mudhafu wal mudhafu ilaih itu artinya adalah mudhaf bersandar dan kalau di sini mudhaf itu adalah yang dimiliki wal mudhafu ilaihi yang memiliki. Gitu ya. Jadi ada benda yang dimiliki, ada wal mudhafu ilaihi itu yang memiliki. Jadi ada yang dimiliki, ada yang memiliki. Nanti kita akan bahas. Atau juga bisa diartikan mudhaf itu seakan-akan kita analogikan sebagai tembok, gitu ya. Dengan belakang saya tembok transparan, Bu ya. Jadi kalau temboknya menjadi al-mudhaf, wal mudhafu ilaih itu saya. Jadi saya menyender ke tembok. Jadi dan disandarkan ke padanya, gitu ya. Dan sandarkan ke padanya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada yang kata yang saling menyandar. Jadi ada yang disandarkan, ada yang menyandarkan kepadanya. Gitu Bu ya. Bisa dipahami? Ya nanti kalau belum paham kita ke slide berikutnya. Kalau belum paham kita artikan apa? Mudhaf itu benda yang dimiliki ya. Kemudian wal mudhafu ilaih itu apa? Yang memiliki. Kami? Gitu ya. Nanti ada contohnya. Biar lebih paham lagi kita kasih contoh. Insya Allah ada contohnya. Pasti. Kemudian ya harfun nida wal munada. Ini ya itu sebagai harfun nida, alat untuk sebagai panggilan. Wal munada itu orang yang dipanggil. Wal munada itu orang yang dipanggil. Hamzatul wasli, hamzah yang mana dia itu dia dibaca di awal kalimat tapi tidak dibaca ketika di tengah atau di akhir, gitu ya. Dia hanya dibaca di awal kalimat saja, hamzatul wasl. Ya, lanjut ke al-mabasul awal, al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Nah, di sini ada kata benda dua. Yang pertama kata benda mati, yang kedua benda akil. Kitabun sama Muhammadun. Mana kita sandarkan kitab ke Muhammadnya berarti, atau berarti kitabnya dimiliki oleh Muhammad. Jadi gimana? Kitabu Muhammadin. Gitu ya. Jadi mudhafnya mana? Kitabu ya. Mudhaf ilaihnya di Muhammad. Seperti yang saya katakan tadi, kitab itu benda yang dimiliki dan mudhafun ilaih yaitu Muhammad itu yang memiliki. Otomatis Muhammad itu memiliki buku. Gitu ya. Bisa dipahami? Kalau dalam bahasa Inggris namanya apa ya? Ditambah S, misalnya Muhammad book gitu ya, S ada S-nya ya. Ya enggak? Book. Apostrofi, Ustaz. Apostrofi. Itu namanya apa, Bu? Saya nggak tahu istilah. Apostrofi. Apa? Pemilikan. Apostrofi. S-nya itu namanya apa? Pemilikan. Apostrofi S. Itu menunjukkan kepemilikan, Tat. Untuk membandingkan dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi ya, kalau kita artikan bahasa Inggris namanya apa? Muhammad book gitu ya. Muhammad. Jadi kami bukunya Muhammad gitu ya. Bukunya Muhammad. Nah, sekarang kita baca dulu sama-sama. Kata yang belum maksudnya mentahannya, kata mentahannya. Baik, nah kalau jamatan kitabun, ayo. Kitabun. Muhammadun. Jadi mudhaf dan mudhaf jadinya kitabu Muhammadin. Ayo.
Muhammadin. Ada yang berubah nggak Bu di kata ini? Ada. Domah dan Jadi domah dan jadi Jadi kasrotain. yang memiliki jadi Ramadan berubah jadi kasrotain. doma. Harokat terakhir keduanya ya. Yang berubah harokat terakhir pada keduanya. Tabu, tadi kan kitabun. Nah, kok tanwinnya hilang? Nanti ada kaidahnya. Muhammadun menjadi Muhammadin. Nah, ini enggak dimajukan saja. Hanya menjadi majrur. Majrur itu apa, Bu? Kasroh. Kasroh. Kalau dari tanwin ke tanwin ya berarti di sini majrurnya kasroh tanwin. Nah, di sini ada keterangannya enggak? Coba kita lihat. Nah, mudhofnya adalah kitab. Apa perubahan ada di mudhof? Ada yang tahu? Tidak ada tanwin. Kalau kita simpulkan mudhof ini tidak boleh ada tanwin sekaligus tidak boleh ada al. Ya nggak, Bu? Ini sebagai kaidah. Nah, al ini tidak boleh dan tanwin tidak boleh di kata mudhof. Apakah nanti domahnya bisa berubah? Kitabunya bisa ya, karena nanti ada yang mudhof didahului oleh harfu jar, nanti dia bisa kasroh, nanti bisa kasroh, gitu ya. Jadi tidak selamanya mudhof itu domah, tapi bisa menjadi kasroh jika apa? Jika ada harfu jar, seperti di pelajaran lalu ya. Kemudian keterangannya apa lagi? Nah, mudhofun ilai, apa yang terjadi di sini? Majrur dia. Nah, harus majrur ya. Intinya harus majrur. Ini kan mudhofun ilaihnya baru nama orang, Bu ya. Nanti ada mudhofun ilaihnya, dia itu bukan nama orang. Misalkan Pak Guru atau seorang siswa, misalkan bukunya siswa misalkan. Itu kan harus pakai al gitu ya, mudhofun ilaihnya harus pakai al, otomatis dia majrurnya hanya pakai kasroh. Jadi pahami? Nah, nanti kita ada contohnya kan di situ. Nah, tapi contohnya nanti aja. Ini ada keterangannya. Nahdifu at-tanmin. Nah, indal idhofati. Nahdifu at-tanmina indal idhofati. Apa artinya? Nahdifu. Silakan diharokati dulu, Bu ya. Nahdifu at-tanmina. Nahdifu at-tanmina indal idhofati. Indal idhofati. Ada itu artinya nahdifu tanwina min indal idhofati. Tidak boleh tanwin, tidak boleh ada tanwin. Nahdif itu artinya dihapuskannya. Kita hapus tanwin ketika menjadi mudhof. Gitu. Menghapus tanwin ketika menjadi mudhof. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk contoh selanjutnya. Hapus apa tadi? Apa? Hapus apa? Menghapus tanwin. Menghapus tanwin ketika menjadi mudhof. Menghapus tanwin ketika menjadi mudhof. Majrur itu artinya apa ya? Yaitu menjadi kasroh, itu majrur. Jadi kasroh, kasroh tanwin atau kasroh saja, tergantung pada kata tersebut. Yang penting kasroh, Bu ya. Jadi kasroh itu bisa tanwin, bisa tidak. Lanjut. Ketika menjadi dof itu apa, Ustaz? Ketika menjadi mudhof, ini mudhof. Mudhof itu apa? Seperti yang kita katakan tadi, dia sebagai benda yang dimiliki. Nah, mudhof itu benda yang dimiliki. Nah, itu lebih khusus, Bu ya. Sebenarnya makna itu lebih khusus. Tapi pada umumnya benda itu disandarkan. Dia menjadi tembok. Dia menjadi tembok. Tembok kan biasanya disandarkan nggak, Bu? Nggak mungkin tembok itu menyandarkan, nggak mungkin kan? Iya nggak, Bu? Ya Ustaz, gabruk Ustaz.
Lanjut ya. Contoh selanjutnya, nah, ini keterangan kitabun Muhammadin tidak boleh. Terus ada yang kedua di sini, keterangan yang kedua, nah di fu'al indal idhofati. Nah, itu yang saya katakan tadi. Apa artinya? Nah di fu'al indal idhofati kita menghapus al ketika mudhof. Gitu ya. Nah di fu'al indal idhofati kita menghapus al ketika mudhof. Jadi tidak boleh tanwin, tidak boleh apa? Al. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada alnya. Terus kita tidak boleh mengatakan Alkitabu Muhammadin. Nah, nggak boleh kita katakan Alkitabu Muhammadin, nggak boleh. Gitu ya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Ya itu. Tidak paham ya, yang penting ya. Jadi mudhof itu kata yang dimiliki atau kata benda yang dimiliki. Benda yang dimiliki tidak boleh ada alnya, tidak boleh ada tanwinnya. Nah, seperti yang di pelajaran ketiga, bahwasannya kalau benda yang ada alnya itu tidak boleh tanwin. Dan tidak ada alnya harus tanwin. Kalau nggak ada alnya harus tanwin. Di sini ada suara anak kecil, kedengaran nggak, Bu? Banget, Ustaz. Apa nih ya? Tetangga banyak anak kecil. Oh, iya. Oh, di tempat Ustadz ya? Iya, Oh, ya mohon. iya, iya, iya. Siap, siap. Jadi kalau di pelajaran ketiga memang kalau ada al berarti tidak boleh tanwin. Sedangkan kebaliknya kalau tidak ada al harus tanwin. Tapi kalau di pelajaran kelima, oh ternyata mudhof itu tidak ada al dan tidak ada tanwin, gabungan antara kaidah ketiga tadi. Ya nggak, Bu? Ustadz, kalau dia mudhof pasti akan ada mudhof ilaihnya, Ustadz. Nah, bagus. Iya, pasti, Bu. Pasti. Nggak mungkin nggak ada. Baik. Nah, pasti ada yang memilikinya, ya kan? Ini bendanya yang memiliki siapa, gitu kan? Masa nggak ada? Ya, Jadi dia ada. pasti, apa namanya, sepasang gitu ya, ada mudhof sama mudhof ilahi, makanya dia berubahnya sesuai kaidahnya ya, Ustadz. Ya, akan. Paham, Bu. Lanjut ya. Keterangan selanjutnya, yaitu mudhofun ilaih harus majrur. Mudhofun ilaih harus majrur. Berarti majrurnya gimana? Tergantung nanti. Ada yang nama orang, ada yang nanti sebagai profesi. Nanti ada. Mudhofun ilaihnya profesi, misalkan Pak Guru, punyanya Pak Guru, punyanya siswa, punyanya misalkan insinyur, dan lain sebagainya. Berarti dia pakai al. Otomatis kalau pakai al, majrurnya tidak boleh pakai tanwin. Gitu ya, hanya kasroh saja. Jadi hanya kasroh saja. Kita tidak boleh mengatakan kitabu Muhammadun. Jadi harus majrur, yaitu apa? Kitabu Muhammad. Nah, di sini contoh yang lain. Nah, di sini contohnya apa? Mudhofun ilaih yang memiliki atau pemiliknya itu dia pakai al, kata profesi ya, kata benda profesi. Kata benda profesi kan nggak mungkin. Gimana kita katakan? Yang penting dia bukan nama orang, yaitu otomatis dia harus pakai al. Kalau pakai al, mudhofun ilaihnya harus apa? Kasroh saja, nggak boleh ada tanwin. Gitu ya. Maktabul mudarrisi. Berarti maknanya apa, Bu? Maktabul mudarrisi. Mejanya kepala sekolah. Ah, mejanya Pak Guru. Baik, nah kecamatan. Maktabul mudarrisi. Ayo. Maktabul mudarrisi. Kemudian mudhofnya mana? Maktabu. Apakah dia ada alnya? Tidak. Nah, apakah dia ada tanwinnya? Tidak. Tidak. Gitu ya. Jadi mudhof
tidak boleh ada al, tidak boleh tanwin, gitu ya. Terus mudhofun ilaih di kata al-mudarrisi. Nah, di sini penilainya ada alnya enggak? Ada. Ada. Karena dia bukan nama orang, harus dikasih al. Gitu ya. Jadi selain nama orang harus dikasih apa, Bu? Al. Kemudian kalau dikasih al, otomatis tanwinnya tidak ada atau tanwinnya terhapuskan menjadi kasroh saja. Beda sama Muhammadin tadi kan? Dia pakai al nggak, Bu? Muhammadin tadi? Ya. Tidak. Berarti otomatis memenuhi tanwin. Nah, otomatis dia majurnya dengan apa? Kasroh tanwin. Sampai sini ada pertanyaan? Kaidah mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, nanti pelan-pelan memang kalau awal-awal itu belum, misalkan belum terlalu mencerna, ya, belum diresapi. Tapi kalau sudah latihan, insya Allah bisa lancar lagi. Nah, Ustaz. ini ada contoh. Ustadz, Ya, berarti pokoknya kalau nama orang pasti terakhirnya kasrohnya tanwin gitu ya Ustadz? ya. Untuk maksudnya. Oh. Untuk Ya, katanya masih tanwin, kasroh tanwin. baik, Misalkan min indika, ada yang bisa mencontohkan? Misalkan benda itu dimiliki siapa, benda itu dimiliki siapa. Coba ada yang mau contohkan? Misalkan bolpen. Kolamu Abbasin. Kolamu Abbasin. Terus itu untuk yang nama orang. Kalau yang nama mejanya Pak Dokter gimana? Mejanya Pak Dokter. Meja maktabut. Mejanya Pak Tobibi. maktabut tobibi. Maktabut tobibi. Mejanya Pak Tobibi. maktabut tobibi. Gitu ya. Coba paham ya. Mabasal awal. Nah, sekarang kita ke mabasal tsani. Ini mudah, insya Allah mudah. Harfun nida itu adalah ya. Nah, ini tentang al-munada, orang yang dipanggil. Nah, ya ditambah Muhammadun. Jadi nama orang yang tanwin itu berubah menjadi tanpa tanwin kalau ada ianya. Gitu ya. Kalau ada ianya. Langsung kita contohkan yang pakai kaidah ya. Di sini ya Muhammadu. Apa yang berubah, Bu? Tanwinnya menjadi jadi doma. Berubah menjadi apa? Tanpa tanwin. Pas saja, gitu ya. Perubahannya seperti itu. Muhammadun menjadi Muhammadu karena ada ya, gitu ya. Jadi ya ini adalah untuk panggilan saja. Misalkan kita manggil orang, siapa? Jadi pakainya ya. Dan kita manggil Ammar, berarti ya Ammaru. Kita manggil Abbas, berarti apa? Ya Abbas. Gitu ya, harus ada yanya kalau kita manggil. Kalau Abbas, aneh jadinya. Kalau bahasa Arab ya. Abbas, doang kan aneh. Ya Abbasu, jadi harus ada yanya. Jadi Mami? Itu hanya untuk panggilan. Jadi kaidahnya apa? Menghilangkan tanwin saja. Pertanyaannya, Ustaz, kalau sebelumnya tidak ada tanwin gimana? Ya tetap, berarti tetap. Misalkan manggil Fatimah, manggil Zainab, berarti apa? Ya Zainab. Tidak ada perubahan sama sekali. Gimana Ustadz? Maaf, ulangi Ustadz. Keputus Ustadz. Kalau misalkan pada aslinya nama kata tersebut ada tanwinnya aslinya, seperti nama orang perempuan. Ada tanwinnya apa aslinya? Tidak ada kan? Nah, tidak ada. Berarti kalau tidak ada, otomatis tidak ada perubahan juga. Ya, misalkan ya Fatimaku, ya Maryamu, ya kan? Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi tetap doma saja. Gitu ya. Tetap doma.
Terus yang itu Ustadz, maaf, untuk yang tadi saya tanya itu yang Muhammadin itu kan nama orang selalu terakhirnya kasroh selalu tanwin ya. Itu Ya. berlaku untuk yang nama perempuan juga nggak Ustadz? Nah, itu nanti di pelajaran paling Oh pelajaran iya, nomor Ustadz. 3. Ya, nanti Iya. belum masuk. Itu Oh iya. khususkan nama orang laki-laki yang tanwin saja. Oh iya, iya. Semester ini, Bu, ya, semester ini. Kalau Iya. semester depan nanti kita pakai. Ya. Oh iya, baik Ustadz. Kita baca sama-sama dulu ya. Naqra jamatan karimna ba'di ya Muhammadu. Ayo. Ya, Apa artinya ya Muhammadu? ya Muhammad. Wahai Muhammad. Ini biar lebih ke intibah. Lebih. Kita itu benar-benar dipanggil. Kita harus menjawabnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Abbas. Ini harus ada wahainya. Kalau Abbas saja ini manggil atau bukan ini? Ya kan Bu? Abbas, Abbas. Dia manggil apa? Gitu kan? Iya. Lagi dibahit. Ketawa. Ya lanjut. Kalau gibah kan nggak mungkin ada yanya kan? Itu si Fatimah. Bukan wahai Fatimah, ya kan? Aduh, jangan gibah Bu ya, tolong jangan. Ya lanjut. Di sini ya dinamakan apa? Harfun nida, ya kan? Harfun nidai. Otomatis yang dipanggil namanya apa? Al-munada. Gitu ya, yang dipanggil namanya al-munada. Jadi kalau ada soal, misalkan berilah contoh harfun nida wal munada. Berarti ada harfun nidanya yang kita pelajari hanya satu, yaitu ya. Sebenarnya harfun nida banyak Bu ya, ada 8 kalau nggak salah. Ada 8 harfun nida. Nah, tapi yang kita pelajari hanya satu, yaitu ya saja. Nah, kemudian al-munada, oh berarti nama orang siapa saja, berarti kita boleh manggil. Misalkan ya Muhammadu, ya Abbasu, ya. Jadi contohnya itu saja. Nanti ada soal di ujian seperti itu. Nama orang itu munada. Nama orang itu al-munada. Ya-nya itu namanya harfun nida. Jadi istilah-istilah itu juga perlu dihafal Bu ya, istilah-istilah. Kan tadi mudhofun ilai, harfu jar, gitu Bu ya. Siap menghafalkan? Biasanya kelemahan kita orang sebagai pemula belajar bahasa Arab itu di situ, justru di situ. Ya. Justru di istilah-istilahnya yang bikin kita pusing. Nah, pokoknya Ya Ustaz, benar-benar. mau nggak mau Ya, tetap. Kadang juga Ustaz ngomong ini, oh ini apa ya? Balik lagi. Ya, tumaca Arabic. Nanti ya insya Allah kita ulangi terus ya. Makanya gunanya untuk murojaah dari awal sampai akhir yaitu ismul isyarah apa sih? Oh ya ismul isyarah yang ini. Ya enggak Bu? Ya betul, betul Ustaz. Ya. Baik, di sini ada keterangan nahdifut tanwin seperti yang saya jelaskan tadi. Perubahannya yaitu menghapus tanwin. Nahdifut tanwin ya Muhammad. Ya Muhammadu. Nggak boleh kita katakan ya Muhammadun, nggak boleh ya Abbasun, tidak boleh ya Yasirun, nggak boleh. Harus hilang tanwinnya. Harus hilang tanwinnya. Nah, ini pembahasan terakhir sekaligus penutup pembahasan kita Bu ya. Kita bahas kaidahnya dulu saja. Insya Allah habis ini kita tutup atau absen dulu Pak. Hamzatul wasli yaitu lawan katanya, biar lebih paham lagi Bu ya. Biar lebih paham lagi kita kasih lawan dari hamzatul wasli. Apa lawannya? Ada yang tahu? Tidak Ustaz. Sebelum ke pembahasan lawannya, saya ingin membahas alif juga. Perbedaan. Jadi kalau kita simpulkan, kita bahas pada sore hari ini. Jadi hamzatul wasli ini bercabang lagi. Bahas alif juga, bahas lawan dari hamzatul wasl juga. Karena apa? Alif sama hamzatul wasl itu mirip secara bentuk saja, ya, secara bentuk. Tapi secara bacaan itu beda jauh. Secara bacaan beda jauh. Kalau
Nah, kita bahas alif dulu ya. Kalau bahas alif, mungkin Ibu silahkan disimpulkan sendiri. Saya nggak bakal ditulis di sini karena nggak ada pembahasan di alif sini. Di hamzatul wasl secara bacaan dia dibaca di awal kalimat seperti yang saya jelaskan tadi dan tidak dibaca di selain awal kalimat. Ya, tidak dibaca selain di awal kalimat. Itu hamzatul wasl. Ini untuk cara bacaan. Kalau alif itu tidak bisa dibaca sama sekali. Ya nggak, Bu? Dia kan fungsinya apa alif itu? Memanjangkan atau menjadikan harakat fathah. Ya kan? Menjadikan huruf sebelum alif itu menjadi mat atau bacaannya panjang itu alif. Yang berharokat apa, Bu? Pastinya fathah. Nah, jadi kalau menurut bacaan alif itu tidak dibaca sama sekali. Ya. Karena dalam kurung, kalau kasih dalam kurung karena apa? Karena fungsinya untuk memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat fathah itu alif. Kemudian dari segi tulisan, posisi tulisannya, Bu ya. Kalau hamzatul wasl itu pasti di awal kata. Penulisannya ya. Jadi bedakan antara awal kata sama awal kalimat, Bu ya. Bisa dipahami ya. Awal kata. Jadi misalkan kata ismun. Nah, ini kata, Bu ya, ismun. Berarti posisinya harus di awal. Ya, hamzatul wasl pasti posisinya di awal kata. Ya enggak, Bu? Kalau di tengah pun biasanya dia diawali al. Di al ini adalah tambahan. Al ini adalah tambahan. Tapi kita anggap hamzatul wasl itu pasti di awal kata. Pasti di awal kata. Sedangkan alif tidak mungkin di awal kata, ya nggak, Bu? Gimana bacanya kalau di awal kata? Dia kan fungsinya memanjangkan huruf sebelumnya, ya nggak? Misalkan baridun, kita belajar kemarin baridun. Mana alifnya? Apakah dia di awal kalimat? Enggak kan? Di awal kata. Apakah dia di awal kata? Enggak kan, Bu? Pasti dia di tengah atau biasanya di akhir. Secara posisi penulisan alif itu tidak mungkin di awal kata, bisa di tengah, bisa di akhir. Jadi lawannya hamzatul wasl pasti di posisinya di awal. Ya, posisinya di awal. Sampai sini bisa dipahami? Ada kendala nggak antara alif dengan hamzatul wasl? Membedakan? Halo? Ini Bu ya, ini saya jelaskan dari kelas saya saja. Nggak ada di buku Durus Lugha, nggak ada. Ini tambahan dari saya saja. Menurut istiqomah saya, bisa benar bisa salah. Wallahu a'lam. Ya, lanjut ya. Sekarang ke hamzatul qat'i. Lawan katanya dari apa? Dia lawan katanya adalah hamzatul apa, Bu? Qat'i. Hamzatul qat'i. Artinya apa? Kalau wasli berarti nyambung. Kalau hamzah qat'i berarti terpisah. Kita bahas secara bacaan dulu atau secara tulisan dulu. Mau yang mana, Bu? Karena ada dua perbedaan yang sangat jelas. Bacaan dulu ya, yang paling gampang. Ya nggak, Bu? Hamzatul wasl yang saya katakan tadi, dia hanya bisa dibaca di awal kalimat. Nah, kalau hamzatul qat'i, dia bisa dibaca di seluruh posisi. Dia di awal kalimat dibaca, di tengah bisa dibaca. Nah, ini untuk hamzatul qat'i. Secara posisi juga kita bahas ya. Secara posisi apa tulisan hamzahnya itu. Sudah? Secara bacaan sudah ya. Sekarang secara posisi kalimat. Secara posisi hamzatul wasl seperti tadi, yaitu selalu di awal kata.
Sedangkan hamzatul qat'i bisa di seluruh posisi, bisa di awal kata, di tengah kata, di akhir kata. Gitu. Seluruh posisi bisa hamzatul qat'i. Beda sama alif ya. Alif itu hanya di tengah dan di akhir. Kalau di awal nggak bisa alif. Tapi kalau hamzatul qat'i bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir kata. Itu untuk posisi tulisan hamzah tersebut. Sudah? Bisa dipahami nggak ini? Halo? Nah, nanti diulang-ulang saja, insya Allah paham sendiri. Kemudian, secara apa lagi di sini? Tulisan atau bentuk tulisannya. Hamzatul wasl kan bentuknya pasti seperti alif kan? Ya nggak Bu? Nggak ada bentuk yang lain. Kalau alif secara bentuk, dia ada bentuk yang lain, yaitu apa? Kalau alif, bentuknya iya. Itu pun juga harus di akhir kata, gitu ya. Kalau di akhir kata, itu biasanya ada yang alif berdiri, ada yang alif bengkok. Alif bengkok itu seperti ya. Alif bengkok itu seperti apa, Bu? Ya. Tidak ada titiknya. Alif bengkok, dinamakan alif bengkok. Nah, tadi hamzatul wasl selalu bentuknya seperti ini kan? Seperti alif. Bentuknya pasti sama seperti alif. Nah, ketika hamzatul qat'i itu ada 4 bentuk. Ada bisa di bawah dan di atas alif. Ada yang di atas waw. Ada yang di atas ya. Dan terakhir dia berdiri sendiri. Itu hamzatul qat'i. Semuanya dinamakan apa, Bu? Hamzatul qat'i. Seperti di contoh itu adalah harfun nida. Nida ini yang mana, Bu? Hamzatul qat'i di hamzah yang berdiri sendiri ya. Jadi secara bentuk hamzatul wasli itu hanya satu bentuk apa, Bu? Seperti alif. Tapi kalau hamzatul qat'i apa? Udah, cepet banget. Ada 4 bentuk. Ada 4 ya. Kalau kita jabarkan lagi ada 5. Karena ada yang di atas alif, ada yang di bawah alif. Ada yang di atas waw, ada di atas ya, ada di atas di atas garis maksudnya, atau berdiri sendiri. Di atas garis atau berdiri sendiri. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Itulah rincian dari perbedaan antara hamzatul wasl dengan hamzatul qat'i. Contoh hamzatul qat'i banyak, Bu ya. Seperti an-nida, kemudian kemarin apa? Ada lagi enggak? Misalkan As-sama'i. As-sama'u, maun ya kan? Sendiri semua. Kalau yang di atas waw apa contohnya? Ada yang tahu? Nah, nanti di Al-Qur'an banyak. Di atas waw ada, di atasnya ada. Nanti dicari sendiri ya. Pasti pernah lihat kan, Bu? Hamzah di atas waw, di atasnya pernah lihat kan? Pernah. Nah, nanti dipelajari sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau hamzatul wasl, contohnya di sini ada 2, yaitu ismun sama ibnun. Coba kita lihat di sini. Nah, kan ibnun kan? Ibnul mudarrisi. Apa artinya ibnul mudarrisi? Anaknya dari guru. Apa? Laki-laki dari guru. Aina benu. Ketika di tengah, ibnu kan di awal kalimatnya. Ketika di tengah, aina benu, dia langsung masuk coba. Dan ini tanda wasal, tanda hamzatul wasal ya namanya, itu setengah shot atau kepala shot saja. Dinamakan kepala shot. Ini tidak semuanya ada di buku Durusul Lughah. Ada yang yang tidak ada. Gitu ya. Jadi otomatis kita harus pahami. Kalau di sini tanda hamzatul wasl itu sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib, hanya membantu saja biar kita bacanya seperti hamzatul wasl. Kalau di awal dibaca hamzah, kalau di tengah tidak boleh dibaca, alias nyambung ke huruf setelahnya. Namun juga hamzatul wasl berarti dia nyambung ke huruf setelahnya, bacanya ya. Makanya di sini aina benu, bukan aina ibnu, tapi apa, Bu? Aina
banul mudarisi. Apa sih aina banul mudarisi? Di mana anak Anak laki-lakinya laki-laki Pak guru itu. Guru? Di mana anak laki-laki Pak Guru itu ya. Jadi seperti itu ya. Coba kita baca sama-sama dulu. Naqra jama'atan yang pertama, contoh yang pertama yang hamzahnya dibaca. Ibnul mudarrisi. Ayo. Ibnul Mudarrisi. Aina banul mudarrisi. Ayo. Aina banul mudarrisi. Jadi di sini baknya langsung dibaca bak ya, bukan hamzah, bukan aina ibnu tapi aina ba dan lain sebagainya. Jadi di sini baru dicontohkan ibnu. Nanti ada ismun juga. Nah, makanya ketika ditanya mas muka, jadi antara mas baca mas muka gitu ya. Nanti ada contohnya insyaallah. Nah, ini intaha al-qa'idatu. Intahatil qa'idah. Itu bertemu kita baca pertanyaan.